Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Setianisi dari jurusan Administrasi Pendidikan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai individu dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi itu dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi juga merupakan sebuah proses kognisi yang dapat menghasilkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian di lingkungannya dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Nah, ada juga persepsi adalah suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi. Persepsi digunakan untuk menggambarkan sebuah proses yang digunakan untuk menunjukkan hasil penglihatan yang diorganisasikan dalam diri seseorang. Nah, dari berbagai pengertian yang tadi telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilaku. Tentu, ada faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu perilaku persepsi, artinya karakteristik yang melekat dengan diri seseorang. Nah, yang kedua itu ada target yang dipersepsikan, adalah objek yang dipersepsi oleh individu. Yang ketiga itu ada situasi di mana individu mempersepsi adalah suasana yang melingkupi individu dalam proses mempersepsi. Menurut Robbins tahun 2001 dalam buku Cepitriatna mengemukakan beberapa karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi, yaitu sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Sedangkan gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lainnya dari target membentuk cara kita memandangnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku suatu kelompok. Perilaku manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dan lingkungannya. Pada organisasi, semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh dari lingkungannya masing-masing. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan percaya diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, ini pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Pendekatan kognitif tidak bersifat historis seperti reinforcement karena pengalaman masa lalu hanya dapat menentukan struktur kognitif. Dalam pendekatan ini, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Dalam reinforcement, lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Sifat-sifat dari reaksi lingkungan pada responden tersebut misalnya menentukan kecenderungan perilaku individu di masa yang akan datang. Teori reinforcement bersifat historis. Dalam pendekatan reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak sadar. Aktivitas mental seperti berpikir dan berperilaku
perasaan dapat diikuti dan menimbulkan perilaku yang terbuka. Dalam hal ini, kita dapat mengukur pengaruh lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati lewat observasi langsung dengan pertolongan sarana teknologi. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisis ini, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan bukti penekanan dari keinginan tersebut lewat analisis mimpi, asosiasi bebas, dan teknik-teknik proyektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan multiple intelligences. Multiple intelligences yaitu kecerdasan majemuk, merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Kecerdasan merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah kemampuan yang dimiliki manusia dalam bentuk pikiran atau tindakan. Kajian mengenai kecerdasan lebih banyak dilakukan oleh para ahli di bidang psikologi. Ada dua hal yang menjadi penting dalam kajian ilmu perilaku organisasi. Yang pertama itu ada analisis perilaku organisasi, mengharuskan analisis individu dari sisi karakteristik kecerdasan masing-masing individu. Yang kedua, ada kecerdasan majemuk, memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Pandangan seperti ini memiliki implikasi bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai individu dalam organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.